Panaskan dulu air, tambahkan dengan sedikit garam, lalu rebus makaroni. Di sini aku pakai 200 gram makaroni. Rebus selama 10 menit sambil sesekali diaduk ya. Ini setelah 10 menit aku rebus, sudah matang, jangan terlalu lembek. Selanjutnya, tiriskan makaroninya. Setelah itu, sisihkan dulu. Lanjut, kita bikin untuk sausnya. Panaskan 2 sendok makan margarin. Setelah margarinnya meleleh, tambahkan dengan setengah siung bawang bombay, 2 siung bawang putih, ini udah aku cincang semua. Tumis sampai baunya harum, sedikit layu. Setelah itu, masukkan sosis ayam. Di sini aku pakai 3. Udah aku potong-potong dadu seperti ini. Tumis hingga matang. Setelah sosisnya matang, bisa ditambahkan dengan susu cair. Tambahkan dengan 80 gram keju. Di sini aku pakai yang quick melt. Tambahkan juga dengan 1 bungkus bubuk keju. 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica, 1 sendok teh oregano. Aduk hingga semuanya tercampur. Setelah mendidih, masukkan makaroninya. Setelah semua makaroni masuk, aduk hingga tercampur semua. Pastikan semuanya rata. Setelah 5 menit, matikan kompornya. Selanjutnya, siapkan wadah aluminium. Di sini aku pakai cup yang persegi panjang seperti ini. Tuangkan ke dalam cup. Satu resep ini jadi 9 cup ya. Untuk ukuran cupnya nanti aku tulis di deskripsi. Setelah semua makaroninya dimasukkan, tambahkan dengan keju mozzarella yang udah diparut. Ini supaya lebih cepat melelehnya. Untuk keju mozzarellanya aku pakai 100 gram untuk satu resep ini. Tambahkan juga dengan oregano setengah sendok aja, diratakan, ditabur-taburkan seperti ini. Dalam proses ini sambil dipanaskan ya ovennya di suhu 190 derajat atau gunakan api yang sedang cenderung kecil. Setelah seperti ini siap untuk di oven. Oven selama 5 menit aja cukup sampai kejunya meleleh. Atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya, karena setiap oven itu berbeda waktu panggangnya. Ini setelah 5 menit mau aku keluarkan. Aroma kejunya wangi banget. Kejunya udah meleleh. Tampilannya menarik. Aromanya wangi, beneran keju banget. Ini enak banget ya dinikmati pas hangat seperti ini. Kalau aku makan satu aja nggak cukup deh. Ngeju banget, keju mozzarellanya juga molor. Wangi banget, perpaduan keju, susu dan oreganonya pas banget. Di sini aku nggak pakai gula ya, jadi rasanya lebih gurih. Kalau kalian lebih suka ada manisnya, bisa ditambahkan dengan gula waktu memasaknya. Jangan lupa mencoba. Semoga videoku ini bermanfaat.
Aku mau didihkan dulu airnya. Tambahkan dengan sedikit minyak goreng dan juga garam. Setelah mendidih, masukkan makaroninya. Di sini aku masak sekitar 10 menit. Untuk mengecek kematangannya bisa diincip ya, masih kenyal-kenyal, tetapi udah nggak berasa mentah. Setelah 10 menit, angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya, aku mau cincang dulu bawang putihnya. Di sini aku pakai 3 siung bawang putih. Cincang halus. Sisihkan dulu. Selanjutnya, aku mau cincang bawang bombaynya. Di sini aku cuma pakai setengahnya aja ya. Kalau kalian suka aroma bawang bombay, ini bisa dipakai utuh. Cincang kecil-kecil seperti ini. Sisihkan dulu. Kemudian aku mau iris kecil-kecil sosisnya. Di sini aku pakai sosis ayam. Kalian bisa ganti dengan kornet ataupun sosis sapi. Bisa juga dengan bakso. Setelah itu sisihkan juga. Selanjutnya aku mau pakai 1 buah sosis untuk toppingnya. Di sini aku mau iris miring-miring. Kalau misalkan nggak pakai topping nggak apa-apa ya. Selanjutnya parut keju cheddar. Aku pakai 90 gram keju cheddar. Kalau misalkan kalian suka rasanya lebih ngeju lagi, ini bisa ditambah, tapi menurut aku ini udah cukup. Langkah selanjutnya, panaskan 2 sendok makan margarin. Setelah margarin panas, masukkan bawang putih dan bawang bombay yang sudah dicincang tadi. Ini tumis hingga aroma bawangnya keluar, nggak terlalu lama, sekitar 1 atau 2 menit aja. Setelah aroma wangi bawang putihnya keluar, masukkan sosisnya. Di sini biar lebih gurih ya, aku mau tumis sosisnya dulu. Setelah itu masukkan 1 sendok makan tepung terigu. Untuk kekentalannya opsional ya. Kalau di sini aku nggak suka yang terlalu kental. Kalau kalian suka kental, bisa ditambahkan tepung terigunya. Setelah itu, masukkan susu UHT-nya. Masak hingga mendidih. Setelah susu masuk, kecilkan apinya supaya susunya nggak pecah. Kemudian, masukkan keju cheddar yang udah diparut tadi. Aduk hingga rata. Tambahkan dengan garam dan juga merica. Aduk hingga mendidih seperti ini. Setelah mendidih seperti ini, bisa diangkat dan didinginkan dulu. Sudah terlihat kan, sangat creamy sekali. Setelah dingin, tambahkan dengan 2 butir telur. Aduk hingga rata. Setelah itu, masukkan makaroninya. Ini makaroninya juga sudah dingin ya. Aduk hingga tercampur rata. Pastikan semuanya tercampur. Setelah tercampur seperti ini, bisa langsung dimasukkan ke dalam loyang yang tahan panas ya. Masukkan makaroni ke dalam wadah tahan panas. Kalian juga bisa menggunakan yang kemasan aluminium foil itu, lebih praktis, bisa juga untuk ide jualan ya. Susun rapi seperti ini. Kemudian tambahkan dengan saus tomat. Untuk penggunaan saus tomatnya selera ya. Setelah itu ratakan. Tambahkan dengan topping sosis.
Di atasnya sosis, aku mau kasih dengan keju mozzarella. Setelah keju mozzarella, aku juga mau kasih keju cheddar di atasnya. Ini untuk menambah sensasi karena ada rasa kres-kresnya ketika dipanggang. Setelah itu taburi dengan oregano. Di sini aku lupa, nggak aku video. Di sini aku juga mau taruh di wadah yang kecil. Ini simple banget ya bikinnya. Saus tomat, sosis, keju mozzarella, keju cheddar, dan juga oregano. Saat proses ini, jangan lupa sambil dipanaskan ovennya. Di sini aku pakai oven tangkring. Aku pakai suhu 160 sampai 170 derajat Celcius. Setelah itu, mari kita panggang. Ini ovennya udah aku panaskan 10 menit. Masukkan ke dalam oven. Ini wadah aku yang besar, lumayan berat ya, jadi harus hati-hati. Kemudian di sini aku panggang selama 30 menit. Sesuaikan juga dengan oven masing-masing ya. Setelah 30 menit kita lihat hasilnya. Seperti ini. Sekarang aku mau coba dulu ya makaroni skotelnya. Ini tekstur makaroninya masih kenyal, nggak lembek. Mozzarellanya juga meleleh banget, creamy, ada sensasi kres-kres dari keju cheddarnya tadi. Langkah pertama yang harus disiapkan, didihkan airnya dahulu, kemudian masukkan 200 gram makaroni. Masak sekitar 10 menit atau sampai matang. Jangan lupa sesekali diaduk ya. Setelah seperti ini sudah matang, bisa langsung diangkat. Selanjutnya, siapkan 5 butir telur ayam. Kemudian tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam, merica, kaldu bubuk, cabai bubuk. Di sini aku pakai merek Bon Cabai yang level 30. Kemudian kocok hingga semuanya tercampur. Selanjutnya, panaskan cetakan, kemudian beri sedikit minyak goreng. Gunakan api yang paling kecil. Ratakan minyaknya. Tuang makaroninya. Ini sekitar 2 sendok makan. Setelah itu, tuang adonan telur. Setelah itu tutup. Ini bisa dicek dulu, jika bagian bawahnya sudah kokoh, bisa dibalik. Sambil ditekan-tekan supaya nanti bisa rata. Setelah itu bisa ditutup lagi, dimasak sebentar sampai warnanya kuning kecoklatan. Jika sudah seperti ini, sudah matang ya, bisa diangkat.
Jangan lupa tambahkan dengan mayones dan juga saus sambal. Kalau nggak mau terlalu pedas, bisa pakai saus tomat atau pakai mayones aja sudah enak. Kalau untuk ide jualan, ini pastinya laris manis ya, rasanya enak, gurih, pedas, dan masih ada kenyalnya dari makaroninya. Makaroninya ini nggak lembek ya. Dengan modal yang nggak banyak bisa dapat rasa yang seenak ini. Wajib dicoba. Untuk camilan di rumah juga oke banget. Terima kasih sudah menonton videoku. Semoga bermanfaat. Langkah pertama, iris tipis-tipis bawang bombay. Di sini aku gunakan setengahnya aja bawang bombay. Kalau kalian suka bawang bombay, bisa gunakan satu utuh ya. Setelah diiris semua, sisihkan dulu bawang bombaynya. Selanjutnya, aku mau geprek bawang putih. Di sini aku pakai 2 siung bawang putih. Setelah digeprek, iris tipis-tipis bawang putihnya. Cincang halus seperti yang ada di video ini. Setelah halus seperti ini, bisa disisihkan dulu ya. Selanjutnya, aku mau potong kecil-kecil sosisnya. Aku pakai 4 sosis ayam. Kalian bisa gunakan juga daging asap. Langkah selanjutnya, panaskan air, tambahkan sedikit minyak goreng dan garam. Kemudian rebus makaroni. Aku pakai 200 gram makaroni. Rebus selama 10 menit. Setelah 10 menit, angkat dan tiriskan. Selanjutnya, panaskan 2 sendok makan margarin. Setelah itu, tumis bawang putih dan juga bawang bombay. Kemudian tambahkan dengan kornet. Di sini aku pakai kornet yang kemasan 50 gram ya. Setelah itu, tambahkan 4 sosis yang sudah diiris-iris tadi. Tumis hingga sosisnya matang. Setelah itu, tambahkan 5 sendok makan saus tomat. Masukkan 150 ml air, aduk rata. Kemudian tambahkan garam, gula, merica, dan juga oregano. Aduk kembali hingga rata. Setelah 5 menit, warnanya lebih pekat ya. Kemudian masukkan makaroni yang sudah direbus tadi. Aduk rata. Ini prosesnya cepet banget ya, nggak terlalu lama. Yang penting semua tercampur saja. Setelah dipastikan semua tercampur, bisa dimatikan apinya. Kemudian siap disajikan ya. Taburi dengan keju. Ini opsional ya, tapi kalau menurut aku kalau ditambah keju rasanya lebih oke. Walaupun dengan bahan-bahan ekonomis, ini rasanya enak banget loh. Ini juga bisa untuk ide jualan ya.
Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya.